Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita, ya baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah, ya. Dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Ya, masih dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Duku Semar, Harjamukti, Kota Cirebon. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di kesempatan edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 1 Agustus 2023 Masehi. Ya, dan kembali bersama saya Ang Yub yang akan menemani Anda insyaallah hingga beberapa jam ke depan, ya, beberapa waktu ke depan. Ya, tentunya dengan terus ya menyajikan acara-acara yang tentunya penuh faedah bagi kita semua, ya. Ya, acara yang sayang sekali apabila Anda lewatkan karena tentunya kita sangat butuh, ya, faedah-faedah ilmu ini, ya, sebagai bekal bagi kita, ya. Dan kebutuhan kita akan ilmu ini lebih besar, ya, dibandingkan kebutuhan kita akan makan dan minum tentunya, ya. Karena dengan ilmu ini tentunya bisa memperbaiki kita, semakin menambah iman dan takwa kita, semakin memperbaiki amalan ibadah kita, ya, sehingga bisa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah berputus asa dan lelah, ya, untuk terus, ya, menimba ilmu, ya, ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Ya, sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, ya, untuk Anda juga di kesempatan pagi hari ini yang mungkin qadarullah wa masyafa'al, ya, sedang sakit, ya, sedang kurang enak badan, ya, la ba'satur insyaallah, ya. Semoga lekas sembuh dan semoga juga tetap sabar, ya, dalam menjalaninya. Ya, jangan lupa tetap berusaha, ya, tetap ikhtiar, ya, berobat tentunya dengan pengobatan-pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Semoga itu menambah atau menjadi pahala juga, ya, dengan usaha-usaha yang kita lakukan, dengan kesabaran kita, dengan tawakal kita. Barakallahu fikum. Ya, selamat beraktivitas bagi Anda juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang masih dengan aktivitasnya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ya, tetap berhati-hati, ya, perhatikan, ya, kecepatan, jangan ugal-ugalan, tidak perlu ngebut, ya. Yang penting sampai ke tujuan dengan selamat. Barakallahu fikum. Karena jika Anda ugal-ugalan, tentunya sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi yang tidak diinginkan, ya, bukan hanya akan menimpa diri Anda namun juga akan merugikan orang-orang di sekitar Anda tentunya. Barakallahu fikum. Ya, rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah kita akan sama-sama mengikuti, ya, dikarenakan untuk di kesempatan pagi hari ini kajian Fathul Majid qadarullah wa masyafa'al, dikarenakan ada udzur dari Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala, sehingga kita tidak bisa atau belum bisa mengikuti kajian secara langsung, ya. Dan nanti akan kita dengarkan dari rekamannya atau, ya, kajian yang beberapa waktu yang lalu. Ini sangat penting juga, ya, yang mungkin sebagian dari kita atau
beberapa orang ya dari kita banyak yang melupakan, melalaikan, bahkan menjadikan hal ini ya tidak menjadikan sesuatu yang utama ketika kita sakit ya, atau mengalami sesuatu yang kurang enak dari tubuh kita atau ya dari anggota tubuh kita ya. Barakallahu fikum. Yaitu dengan ruqyah ya. Ya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan apa yang datang dari ruqyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafidhallah ta'ala. Ya, namun sebelum itu kita akan sedikit mengulas ya sebuah pembahasan ya. Tentunya kita hidup di dunia ini dari berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ya, dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, mencari maisha ya, mencari rezeki, dan juga apapun itu yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari harapan-harapan yang baik ya, harapan-harapan yang terbaik tentunya dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Namun terkadang ya harapan-harapan yang kita inginkan ya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ya, manusia tentunya, manusia mana yang tidak pernah mempunyai harapan dan impian ya. Ya, tentunya hidup terasa lebih semangat ya demi mengejar sebuah impian. Ya, bahkan terkadang rela melanggar syariat hanya demi impian yang diinginkan. Ya, namun terkadang hati menjadi sesak ya, dada terasa sempit tatkala apa yang diimpikan tidak seperti harapan. Ya, pernah tidak Anda mengalami hal yang demikian? Ya, mungkin jawabannya pernah ya, dan hampir sebagian dari kita atau sebagian banyak, sebagian besar pernah mengalami hal itu ya. Ya, yang lebih membuat sesak ya di hati tatkala usaha yang dilakukan diiringi dengan doa namun belum juga ya dikabulkan ya. Ya, dan kita harus mengingat bahwasannya doa adalah ibadah. Seperti sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, doa itu adalah ibadah. Ya, lantas apa kiranya ya kalau harapan yang sudah diiringi doa tak kunjung tampak? Ya, kita harus ingat juga ya, Allah tidak menyia-nyiakan doa seorang mukmin. Ya, terlebih lagi Allah akan malu jika ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya ke atas dan Allah tidak mengijabahi doa hamba tersebut. Seperti dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah malu bila seseorang hambanya membentangkan kedua tangannya untuk memohon kebaikan kepadanya, lalu ia mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan hampa atau gagal. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 nomor 438 disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1757. Ya, dan ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, Allah kabulkan doa tersebut di dunia. Yang kedua, Allah gantikan dengan musibah yang tidak jadi menimpa hamba tadi. Dan yang ketiga, Allah simpan doa tersebut di surga. Dan kita coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Solusinya, jika harapan tak kunjung nampak di depan mata, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita dan Allah pula yang mengetahui apa yang dibutuhkan seorang hamba. Teruslah berusaha, mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita. Ya, baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan tentunya setiap kita pasti memiliki harapan, dan tentunya harapan yang kita inginkan, yang kita gambarkan adalah harapan yang baik, yang indah. Karena ada rasa harap, muncul sebuah tindakan untuk merealisasikan harapan yang diidam-idamkan. Bahkan terkadang sebagian mereka mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan harapannya. Ya, harapan yang sifatnya dunia, seperti harta, istri, anak, keturunan. Ataupun harta atau harapan yang sifatnya akhirat. Dan tentunya ini yang paling utama, harapan untuk mendapat ridho ilahi dengan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, namun ya terkadang semua itu musnah tatkala harapan itu jauh dari kenyataan. Mungkin dada terasa sesak, pikiran tak enak, tidur pun tidak nyenyak ya. Namun yakinlah Allah telah menyiapkan hal yang indah pada kita. Tetaplah berbaik sangka pada ketetapan Allah walaupun pahit terasa. Ya, seperti yang tadi kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jika harapan tak kunjung nampak di depan mata, maka berhusnudzonlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah pula yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga usaha yang kita lakukan namun terkadang belum sesuai dengan harapan, kita bersabar dan kita tetap berusaha. Ya, mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita. Dan yang paling penting adalah semoga harapan kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap doa-doa kita. Harapan kita yang tertinggi adalah dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang termasuk di dalam hamba-hamba yang bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendengarkan ya sebagai pengganti kajian langsung dari kitab Fathul Majid di kesempatan pagi hari ini. Kita akan dengarkan dari rekamannya ini dengan pembahasan apa yang datang dari ruqyah ya. Tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Ruqa bentuk jamak dari ruqyah, tamaim bentuk jamak dari tamimah. Ai minan nahi, kalimat ma jaa ai ma jaa minan nahi, apa yang datang dari larangan-larangan, wa ma warada anis salaf fi dzalik, dan apa yang diriwayatkan dari salaf dalam masalah itu. Baik, itu babnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi sahih an Abi Bashir al-Ansari annahu kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'd asfarih fa arsala rasulan anna yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Kata musannif rahimahullah di dalam kitab sahih dari Abi Bashir al-Ansari bahwasanya dia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beberapa safar beliau. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus utusannya, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, agar jangan tersisa di leher satu unta pun
kalung-kalung dari watar, kalung-kalung dari senar. Watar adalah senar, tahu senar? Yang biasa dipakai untuk busur panah. Gimana? Begitu ya? Maka ini busurnya yang ditarik untuk melemparkan anak panah. Baik. Fahadhihi watar atau hadha watarun. Wa idza khlawlaqa. Apa khlawlaqa? Tadinya bagus, kemudian jadi kendor. Apa bahasa Indonesianya? Tadinya kencang, kalau sering dipakai jadi begitu. Jadi tadinya kencang seperti ini jadi begini. Itu ikhlaulaqa. Ketika sudah ikhlaulaqa, sudah kendor, kan dibuang. Nah mereka nggak dibuang, mereka ikatkan di unta-unta mereka. Karena pikiran mereka, perasaan mereka dan segala macam yang ada di benak mereka, ini biasa dipakai perang, biasa dipakai membunuh binatang, membunuh orang, membunuh musuh. Maka pasti ada kekuatan, perlindungan padanya, dijadikan sebagai pelindungan pada hewan-hewan mereka. Taib, maka Nabi menyatakan jangan disisakan di leher-leher unta kalung-kalung dari senar illa quti'at, kecuali harus dipotong, diputus, buang. Demikian matan hadisnya. Wa hadzal hadis fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abi Bashir, difathahkan awalnya dan dikasrahkan dengan mu'jamah yang bertitik, berarti dibaca Bashir. Qila ismuhu Qais ibn Ubaid, dikatakan bahwa nama Abu Bashir adalah Qais ibn Ubaid, demikian dikatakan oleh Ibnu Sa'ad. Wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, la yuqif lahu ala ismin sahih wa huwa sahabiyun, tidak ada dan tidak didapatkan namanya yang sahih tentang beliau, yakni dikenal dengan kunyahnya Abu Bashir. Wa huwa sahabiyun, dan beliau seorang sahabat yang mulia, syahidal khandaq, ikut dalam perang Khandaq. Wa mata ba'da sittin, dan beliau meninggal setelah umur 60 tahun. Wa yuqal, dan dikatakan innahu jawazal mi'ah, bahwa beliau lebih dari 100 umurnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qaluhu fi ba'di asfarih, ucapannya dalam beberapa safar-safar beliau. Qala al-hafidh lam aqif ala ta'yinih, aku tidak mendapatkan ta'yinnya, safar yang mana, karena Nabi sering safar, sering berangkat bersama pasukannya dalam sekian banyak peperangan, sehingga tidak tahu ini yang mana. Lam aqif ala ta'yinih. Qala fa arsala rasulan, maka kalau tidak tahu safar yang mana, bagaimana terjemahan yang bagus? Dalam salah satu safar beliau, begitu saja. Yang diriwayat dari Abu Bashir, bahwasanya dalam salah satu safar beliau, salah satu safar Rasul alaihissalam, beliau ikut. Abu Bashir ikut. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang utusan, wa huwa Zaid ibn al-Harithah. Al-an waqafa ala ta'yinih. Tadi ketika dibahas tentang Abu Bashir siapa namanya, lam aqif ala ismin sahih, kami tidak mendapatkan nama yang sahih. Ketika dikatakan fi ba'di asfari, di beberapa safarnya, dikatakan dengan jujur kami tidak mendapatkan kepastian safar yang mana.
Tetapi ketika dikatakan diutus seorang utusan, baru dijelaskan. Idan bukan lam aqif lagi, tapi waqafa ala ta'yinihi wa huwa man? Zaid ibn Harithah. Wa rawa dzalika al-Harith ibn Abi Usamah fi musnadihi. Kau tahu dari mana diriwayatkan yang demikian oleh Harith ibn Abi Usamah di dalam musnadnya? Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh. Disebutkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW mengutus Zaid ibn Harithah. Apa isi beritanya? Utusan itu biasanya membawa berita, membawa perintah, membawa larangan. Itu tugas utusan. Utusan tadi diperintah untuk menyampaikan alla yabqayanna bil mutsanna at-tahtiyah wal qaf al-maftuhatain, dengan dua titik di bawah dengan huruf ya, wal qaf kemudian huruf qaf, wal al-maftuhatain yang kedua-duanya fathah, kedua-duanya fathah, yabqayanna. Wa qiladah, sedangkan qiladah kalau artinya sudah paham ya, dari kata yabqa, tersisa, yabqayanna jangan disisakan sedikit pun, la yabqayanna. Adapun qiladah marfu'un ala annahu fa'il, dia marfu' sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Yabqa. Yabqa ini fi'il. Aina fa'il? Qiladatun. Yabqa qiladatun. Tetapi di sini ada larangan, la yabqa. Tapi bukan larangan bentuknya. Walaupun maknanya larangan, tapi bentuknya nafi, bukan nahi. Sehingga masih tetap ada huruf alifnya. Barakallahu fikum, atau ya, la yabqayanna dengan nunut taukid ats-tsaqilah, jangan sekali-kali tersisa sedikit pun dari qiladatun. Wal watar tadi sudah diterangkan, bi fathataini, watar wahidu autaril qaus, bentuk mufrad dari autaril qaus. Watar, watar, qaus. Qaus itu adalah busur panah. Ininya namanya qaus. Tebal. Yang ini qaus, yang ini yang ini, yang ini. Gak ada yang jawab. Ini dulu senarnya, watar. Ini rish, udah jelas. Rish itu artinya bulu-bulunya. Ini nisal. Ini satu lagi, tinggal qidah. Nah, baik, kalau digabungkan nisal dengan qidah dengan rish jadi apa? Sahm, anak panah, sahmun. Khalas? Baik, kenapa perlu diterangkan rinci? Karena berkait dengan sekian hadis. Ya. Di antaranya hadis ini tentang watarnya. Nanti hadis tentang yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari punggung orang ini satu kaum yang begini. Apa di akhirnya? Yakhrujuna minad din kama yakhrujur sahmu minar ramiyah, akan keluar dari Islam seperti keluarnya sahm. Ini sahm yang melesat jauh ya, sampai mengenai sasarannya. Kakinya 4, entah binatang apa.
Ini buruan. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Apa kata hadis itu? Apa kata Nabi dalam hadis tersebut yang lebih detail? Dilihat min rishihi wa nisalihi wa kidahihi la yura minhu syai'a, tidak terdapat apapun. Waqad, padahal dia telah melewati dam wal farath. Dam wal farath. Dam darah, farath kotoran binatang tersebut. Padahal sudah melewati kotorannya dan sudah melewati darahnya, tetapi la yabqa syai', tidak tersisa. Dilihat di rishnya bersih, dilihat di nisalnya bersih, dilihat di batangnya bersih. Artinya keluar dari Islam sampai tidak tersisa. Baik, kembali kepada kitab. Wa kana ahlul jahiliyah idza khlaw laqal wataru. Ini ikhlau laqa yang tadi. Kalau bahasa daerahnya ngelendo, iya, sudah tidak bisa lagi melemparkan panah kecuali dekat sekali tepluk jatuh depan. Sudah ngelendo, sudah tidak lagi kencang seperti awalnya. Idza khlaw laqal watar abdaluhu bighairihi. Kalau senarnya sudah ngelendo atau sudah kendor atau sudah lemah, maka akan diganti dengan senar yang baru. Wa qalladu bihi dawab, dan mereka akan ikatkan senar bekasnya, dikalungkan ke binatang-binatang mereka. Dawab bisa unta, bisa kuda, bisa keledai, bisa apa saja hewan-hewan tunggangan, dawab. I'tiqadan minhum annahu yadfa'anid dabbatil ain. Keyakinan dari mereka bahwa itu bisa menolak dari binatang-binatang tunggangannya ain. Sudah dibahas ain kemarin, penyakit atau kejelekan, mara bahaya yang disebabkan oleh mata. Qauluhu, dan ucapannya dalam hadis illa quti'at, disebutkan ada kalimat au qiladah. Perhatikan hadisnya baik-baik. La yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun. Kenapa qiladatun diulang dua kali? Karena yang pertama min watar, yang kedua mutlak. Maksudnya mutlak dari watar ataupun dari yang lainnya. Berarti barakallahu fikum, yang dilarang bukan hanya kalung dari watar saja. Kalung dari watar ataupun kalung bukan dari watar, kalau itu untuk menolak bala, untuk menolak ain, fahadha la yajuz, la yabqayanna, jangan tersisa di leher-leher unta kalian qiladah min watar au qiladatun, mutlaqan. Jadi barakallahu fiikum, di sini bukan hanya syak dari rawi, tetapi ini adalah menunjukkan larangan tadi bukan hanya pada kalung yang dari watar, tetapi kalung apapun kalau fungsinya adalah dafa' al-ain, menolak penyakit yang disebabkan mata atau menolak musibah, menolak bencana, menolak wabah, maka itu dilarang oleh Nabi. Idan al-ibrah bimadha? Idan al-ibrah laisa fi dhatihi watar atau laisa bi watar. Al-ibrah fi maqsudihi. Yang menjadi larangan atau yang menyebabkan dilarangnya, ibrah ini ada pelajarannya, bukan pada bendanya atau senar atau bukan senarnya, tetapi al-ibrah fi maqsudihi, pada tujuannya, yaitu tolak bala. Bagaimana kalau bukan kalung? Boleh apa enggak boleh? Ya tetap enggak boleh kalau tujuannya sama, tolak bala. Taib. Maka dikatakan di sini dengan kalimat ma'nahu anna rawi syak. Maknanya pertama bahwa rawi ragu
apakah disebut qiladah dari watar atau disebut qiladah secara umum. Hal qala syaikhuhu, apakah gurunya waktu itu berkata qiladatun min watar atau qiladatun saja wa atlaqa secara mutlak walam yuqayyad dan tidak yuqayyad. Wa yu'ayyidul awal, tetapi yang lebih terdukung adalah riwayat yang pertama, yaitu qiladatun min watar, karena itu kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Tetapi maknanya tetap tujuannya tolak bala, maka apakah dari senar atau bukan dari senar, dari bekas busur panah ataupun bukan, tetap tidak boleh. Mengapa ditukung yang pertama? Marawa an Malik yu'ayyidul awal, yang mendukung pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, annahu su'ila anil qiladah. Dia pernah ditanya tentang kalung-kalung tadi, faqala sami'tu bikarahatiha atau ma sami'tu bikarahatiha illa fil watar. Kata Imam Malik, aku tidak mendengar tentang dimakruhkannya kalung-kalung tadi kecuali yang dari watar saja. Wali Abi Dawud, tetapi dalam riwayat Abu Dawud, wala qiladatun bighairi syak. Dalam riwayat Abu Dawud tanpa ada syak. Berarti kalimatnya pakai waw atau pakai au? Berarti pakai waw, bukan pakai au. Kalau pakai au mengandung syak. Apakah qiladah min watar au qiladatun mutlaqan? Ini ragu. Tetapi dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menyatakan jangan sisakan satu kalung dari senar ataupun kalung apapun kecuali putus. Kalau dengan riwayat ini maka tidak boleh seluruhnya. Tadi Imam Malik menyatakan yang aku dengar yang dilarang hanya dari senar saja. Tetapi dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, disebutkan wala qiladatun bighairi syak. Kalau tanpa syak artinya bukan pakai au tapi pakai waw. Jangan tersisa satu kalung pun dari watar atau kalung apapun. Baik, itu maknanya. Atau dan kalung apapun. Qala al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah, ta'awwala Malik amrahu alaihi salam biqat'il qalaid ala annahu min ajlil ain. Kemudian Imam Malik menafsirkan. Ta'awwala di sini takwil bermakna tafsir. Menafsirkan perintah Nabi untuk memutus kalung-kalung dari senar tadi, kata Imam Malik, ala annahu min ajlil ain, itu karena mereka memakainya untuk menghindari ain, menghindari mata, kejelekan yang disebabkan oleh mata. Wa dzalika annahum kanu yashudduna tilkal autar wat tamaim wal qalaid wa yu'alliquna 'alaiha al-'ud. Karena mereka waktu itu mengikat, yasuddun, mengikat tilkal autar, mengikat senar-senar tadi, wa tamimah, jimat-jimatnya, wal qalaid, kalung-kalungnya, wa yu'alliquna 'alaiha al-'ud, dan mereka mengalungkannya sebagai perlindungan. Yadhunnuna annaha ta'simuhum, mereka mengira bahwa benda-benda tadi bisa melindungi mereka dari afat mara bahaya, bisa melindungi dari mara bahaya, menganggap, menduga kalau itu bisa melindungi dari mara bahaya. Taib, apakah dugaan bisa jadi dalil? Yadhunnuna dhanna fa khaba dhannuhum. Mereka berprasangka dengan prasangka-prasangka, tapi celaka. Prasangka mereka salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang mencerca orang yang berdalil dengan dhann?
in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti dalil, mereka mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Dan dalam ayat berikutnya, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka itu tidak bisa mendatangkan kebenaran. Di dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm, kalian cari, kalian catat di buku kalian, bahwa prasangka tidak bisa membawa kebenaran. Hanya saja kadang-kadang ada dhon bermakna yakin, dan itu bisa dipahami dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Seperti Allah gambarkan tentang orang-orang beriman dengan ayatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu Allah. Orang beriman yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Baik, prasangka juga ini maknanya yakin. Hati-hati, ada makna dhann ternyata maknanya yakin, seperti kalimat tadi, wallahu taala alam. Tetapi kalau dhann dengan makna tebak-tebakan, tidak pasti, maka itu tidak bisa membawa kebenaran. Kembali kepada kitab. Fanahahumun Nabi SAW anha, maka Nabi pun melarangnya. Wa a'lamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'a. Nabi melarangnya dan Nabi memberitahu mereka bahwa benda-benda tadi la taruddu min amrillahi syai'a. Benda-benda tadi tidak bisa menolak perintah Allah atau menolak takdir Allah sedikit pun. Amrillah urusan Allah, taruddu menolak. Benda-benda tadi tidak bisa menolak ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, nggak bisa menghalangi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, nggak bisa menentang keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la syai', nggak ada manfaatnya. Kata Nabi, jangan sisakan kecuali semuanya diputus. Qala Abu Ubaid, kanu yuqalliduna al-ibila al-autara. Mereka dulu sering menggantungkan ke unta mereka watar-watar, jamaknya autar, senar-senar tadi yang sudah ikhlaulaqat, li'alla tusibahal ain, agar tidak tertimpa mata, tidak tertimpa mara bahaya yang disebabkan oleh mata. Fa'amarahumun Nabi SAW biizalatiha, maka Nabi pun SAW memerintahkan untuk menghilangkannya atau membuangnya, putus dan buang. I'laman lahum bi'annal autar la taruddu syai'a, mengajarkan pada mereka, memberitahu mereka bahwa watar-watar itu la taruddu syai'a, enggak bisa menolak apapun. Wa kadza qala Ibnul Jauzi wa ghairuhu, demikian pula dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan lain-lainnya. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa yu'ayyiduhu hadis Uqbah bin Amir, dan didukung pula oleh hadis Uqbah bin Amir rafa'ahu secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka Allah enggak akan memberikan kebaikan atau kesempurnaan padanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa itu tamimah? Sama kalung-kalung dengan tujuan tolak bala. Taib. Kalau Imam Malik sendiri menyatakan illat, alasan dilarangnya kalung-kalung tadi karena sebagai tolak bala, menolak penyakit ain, itu ilatnya kata Imam Malik, maka tentunya beliau rahimahullah memahami walaupun dari selain senar, kalau tujuannya sebagai tolak bala ya tidak boleh. Karena apakah dari watar
ataupun dari biji-bijian, apakah digantung kerang-kerangan, apakah digantung bantal hitam seperti di Indonesia, atau digantung badannya sesuatu, atau digantung raja-raja. Apa itu raja-raja? Ruqyah yang ditulis. Katanya ruqyah. Bis sin, kemudian mim, kemudian lam, ha. Dari atas tulis lagi. Bis, ba, sin, lam, ha. Di sini ada ha, di sini ada ain, di sini ada. Pernah lihat? Gak pernah lihat? Saya beberapa kali melihat. Di antara yang mereka gantungkan bentuk bantal-bantal hitam yang dijual di pasar malam, pasar malam ketika ada kesyirikan gong sekaten. Gong sekaten itu gong syahadatain. Mereka berebutan debunya, mereka mengharapkan tabarruk dengannya dan seterusnya. Di sana dijual jimat-jimat tadi. Kalau dibuka isinya seperti ini. Katanya bismillah dengan lafaz Allah, kemudian nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Tetapi dirusak. Kalau mereka bilang bismillah, kita akan jawab bukan. Kamu berdusta. Loh ini bismillah. Mana bismillah? Kalau bismillah sinnya satu. Kalau sinnya banyak bisa sisu begitu. Demikian pula lamnya. Kalau lafaz Allah lamnya banyak, bukan lafaz Allah itu. Bisa lalalala, bisa lali. Laudzubillah. Itu merusak kata bismillah. Menghina, mempermainkan, memperolok-olok nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan ridho dengan itu, senang, gembira. Barakallahu fiikum. Kalau benar-benar kalimat bismillah diucapkan oleh seorang manusia, setan nggak akan ridho. Kembali kepada kitab. Qala, kalau sudah begini keadaannya, semuanya dengan tujuan sama, yang dari kerang, dari biji-bijian, dari bantal hitam dan sebagainya, tujuannya sama, yaitu daf'ul ain, tadfa'ul ain, maka itu namanya tamimah. Baik, maka itu namanya jimat perlindungan. Kalau sudah jelas jimat perlindungan, maka haram dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa hiya ma'ulliqa. Apa itu tamimah? Tamimah hiya ma'ulliqa minal qala'id khasyatal ain. Tamimah adalah yang digantungkan dari kalung-kalung dan sejenisnya karena khawatir musibah disebabkan mata, kejelekan disebabkan mata, afat disebabkan mata. Wa nahwi dzalik. Berarti al-ibratu fil qasad. Al-ibrah fil qasad. Yang dilihat adalah niat dan tujuannya. Kalau tujuannya untuk tolak bala, untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit atau menolak musibah disebabkan mata, maka itu tamimah. Kalau tamimah semuanya haram, dari apapun dibuatnya, bentuknya dan sebagainya, semuanya haram. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada kuda-kuda yang dihias, dikalungkan bulu-bulu warna-warni merah, kuning, hijau dan sebagainya, dalam beberapa perayaan-perayaan kan ada kuda seperti itu, atau di tempat-tempat wisata ada kuda seperti itu. Apakah haram? Tidak. Mengapa? Karena itu hiasan dan itu bukan untuk tujuan tolak bala, bukan untuk tujuan tadfa'ul ain. Sehingga al-ibratu fi hadzal maqsud. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, ini kalimat berikutnya akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala.
Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau membeli barang-barang ribawiyah tetapi dalam keadaan bukan sama-sama naqd, ini bukan emas dengan perak dengan uang, tetapi kurma dengan uang, maka itu bi'u kaifa syi'tum, sebagaimana di hadis yang sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Indah Siar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini ya. Ya, dan baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah dari rekaman kajian kitab Fathul Majid bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala, dan pembahasannya di kesempatan kali ini adalah mengenai atau hal-hal apa yang datang dari ruqyah bagian yang pertama. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 11 lewat 3 menit ya, dan menanti waktu sholat duhur